Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Holil. Saya dari kelas TIB 2025 NPM 202512200097. Kali ini saya akan mengerjakan tugas video pemrograman yang ditugaskan oleh Bapak Badri Eskom, membuat aplikasi kasir toko buku. Langsung saja kita ke VS Code. Di sini sudah ada VS Code. Nah, langsung kita ke new file. File Python, di sini ada Python file. Pertama kita mendeklarasikan data awal atau variabel global. Saya akan memprogram terlebih dahulu. Sini informasi toko. Di sini bagian ini saya menggunakan tipe data tuple info toko di sini untuk menyimpan data identitas toko yang bersifat konsisten atau tetap. Nama, kota, dan nomor, dan kontak. Di sini nama dan kota dan kontak. Data ini nantinya akan dikirim ke fungsi cetak struk menggunakan konsep argumen unpacking. Dan selanjutnya kita akan membuat dictionary buku. Seperti yang di atas, saya akan membuat programnya dulu. Buku. Buku panduan Python. Buku panduan Python. Terus harganya 50.000. Yang kedua, buku panduan lengkap. Algoritma sulit. Saya akan memberikan 60.
akan buat PKN kenaikan 20.000, dan selanjutnya saya akan buat buku tulis dan 10.000. Nah, programnya sudah selesai. Bagian ini menggunakan tipe Dictionary. Bagian ini menggunakan Dictionary atau daftar buku sebagai database mini untuk menyimpan katalog buku. Judul buku berfungsi sebagai key. Jadi judulnya ini namanya key atau kunci, dan harganya ini bernama value atau nilai. Jadi judul bukunya itu bernama key dan harganya ini bernama value atau nilai. Dan yang belum tahu kegunaannya, nah taruh sini ada yang tar dulu. Ada yang error di sini. Nah, ini sudah nggak ada. Ini kegunaannya koma di sini adalah untuk memisah antar data. Ini antar data buku, panduan pattern. Ini untuk memisah antar satu sama lain. Ini untuk memisah. Kegunaannya kegunaannya koma ini untuk memisah antar data. Selanjutnya kita ke list keranjang belanja. List keranjang belanja. Sini keranjang. Nah, sini keranjang. Terus di sini ini ya, variabel keranjang dideklarasikan sebagai list kosong. Di sini variabel ini dideklarasikan sebagai list kosong. Variabel ini berfungsi sebagai wadah dinamis untuk menampung data. Ini sebagai wadah dinamis untuk menampung data setiap buku yang dibeli oleh pembeli selama program berjalan. Jadi ini untuk menampung data setiap buku yang dibeli oleh pembeli selama program berjalan. Terus selanjutnya beralih ke fungsi menampilkan katalog di sini. Nah, di sini
Terus selanjutnya di sini di program ini fungsi ini menampilkan semua buku. Di sini menampilkan semua buku yang dijual ke layar menggunakan perulangan for bersama method atau item untuk mengambil pasangan judul dan harga dari diktonari daftar buku, lalu memformat harganya menggunakannya agar memiliki tanda pemisah ribuan. Terus selanjutnya sini ntar tak cek dulu. Terus langkah selanjutnya yaitu fungsi menghitung total. Fungsi menghitung total. Nah, di sini kayaknya nggak ada. Fungsi menghitung total. Di sini kayaknya keranjang. Terus totalnya kosong. In keranjang. Total subtotal. Nah, di sini fungsi ini menerima satu parameter yaitu list keranjang. Fungsi akan menelusuri isi keranjang menggunakan perulangan for dan menjumlahkan nilai subtotal dari setiap item ke dalam variabel total, lalu mengembalikan return hasil jumlah tersebut. Di sini yaitu menerima satu parameter yaitu list keranjang. Fungsi akan menelusuri isi keranjang menggunakan perulangan for dan menjumlahkan nilai subtotal dari setiap item ke dalam variabel total, lalu mengembalikan return hasil jumlah tersebut di sini. Terus selanjutnya saya akan sini fungsi cetak struk. Nah, sini
terus. Print lagi. Print lagi. Biar lebih rapi. Nah, print lagi. F. Tata. Kosong sini. Terus F kota. LGS 1. Print lagi. F di sini. Di sini kayaknya ada yang, tar dulu ya, ada yang in, ada yang error. Tak kembali coba. Yang in. Ketemu keranjang. Oh, di sini saya lupa ini. Nah, ada yang error, maaf. Di sini langsung F. Kontak.
sini kasih biar print. Judul, terus pindah sini, hitam, jumlah, terus pindah sini. Nah, sini RP hitam, subtotal. Terus sini takut tak cek dulu. Nah, terus kita ke sini, print lagi. Biar kosong, bisa banyak. Total belanja. RP ke RGS. Tagihan. Ada yang lupa di sini. Oh ya, pantesan error di sini. Tak cek dulu. Sini. Sini. Nah. Terus tar dulu. Ulang lagi, sini kurang ininya tadi. Nah ya. Total belanja RP RGS sini. Tagihan. Nah, di sini benar, print lagi.
diskon. RGS sini diskon. Print lagi. Dan 11%. PPN dari orang baru benar. Terus ini print lagi. Di sini print lagi. Dan lebih rapi. Terus tak cek dulu. Baik, saya akan menjelaskan di sini. Ini yang sudah di print ini ialah fungsi ini menangani cetak struk akhir dengan parameter fleksibel. Jadi di sini berfungsi ini menangani cetak struk akhir dengan parameter fleksibel. ARGS ini menangkap ARGS ini. Nah, ini menangkap data dalam tipe info dan dari tipe info toko berdasarkan indeks urutannya ARGS 0 untuk nama dan lain tersebut. Kalau RGS ini menangkap data berupa kata kunci, nama argumen seperti list keranjang, nominal, diskon, PPN, dan total bayar untuk ditampilkan ke layar secara rapi. Jadi di sini dijelaskan ARGS ini menangkap data dari tabel info toko berdasarkan indeks urutannya RGS. Dan KWRGS ini menangkap data berupa kata kunci dan argumen seperti list keranjang, ya. Nah, di sini seperti list keranjang. Nah, terus nominal, diskon. Nah, diskon, PPN, dan total bayar di sini. Terus selanjutnya ya, lambda menghitung PPN 11%. Sini akan lambda menghitung PPN 11%. Hitung PPN.
lambda x. Nah, di sini fungsi animus lambda di sini yang ringkas. Fungsi ini menerima satu input S harga bersih setelah diskon, lalu mengalihkan nilai tersebut dengan 0.11 ini untuk mendapatkan nominal pajak pertambahan nilai sebesar 11%. Nah, seperti soalnya. Terus selanjutnya saya akan print. Coba print. Ntar dulu ya. Print. Sistem kasir. Toko buku UIM. Nah, di atas toko buku UIM. Terus while true. Sini tampilkan katalog. Nah, terus selanjutnya buku ini input. Masukkan nilai buku, masukkan judul buku sini, ketik. Ketik bayar atau selesai. Di sini if buku lower sini. Selesai. Tar. Tar dulu. Sini kita cek sini ada problem. Nah, ada problem sini. Sini kayaknya gak ada. Keluar kayak itu di sini.
Nah, terus satu, dua, nah. Di program kali ini, program yang ini, program memasuki perulangan while, while true, perulangan tanpa batas untuk melayani kasir. Setiap perulangan program akan memunculkan katalog dan meminta input judul buku. Jika pengguna mengetik bayar, nah di sini, jika pengguna mengetik bayar di sini atau selesai, perintah break akan dieksekusi untuk menghentikan perulangan, dan lanjut ke proses pembayaran. Terus selanjutnya kita cek dulu sini. Nah, sini selanjutnya kita ke if buku continue. Sini tak ada problem di sini. Continue. Tak dulu. Apakah kalau dikasih ini bakalan ada di sini? Continue kan bisa. Bentar dulu, jelasin dulu sebentar. Baris ini melakukan validasi untuk memastikan apakah judul buku yang diketik oleh pengguna terdaftar di dalam diktionary daftar buku. Jika tidak ditemukan, program memunculkan pesan peringatan dan perintah continue akan melompati sisa kode di bawahnya untuk langsung mengulang perulangan dari atas. Di sini saya ada kesalahan ini. Apakah kalau dikasih ini string itu, nah sudah teratasi.
Selanjutnya jumlah. Selanjutnya jumlah integer input exemplar. Sini if terus continue. Tak cek dulu sini. Di sini program meminta input jumlah eksemplar buku yang ingin dibeli dan mengubahnya menjadi tipe data integer. Di sini tipe data integer. Terdapat validasi agar jumlah buku wajib di atas kosong. Wajib di atas jumlah buku harus lebih dari kosong. Jika bernilai kosong atau minus, perulangan akan diulang kembali menggunakan continue. Jadi pembelian itu harus kalau ada dapat validasi agar jumlah buku wajib di atas kosong. Jika nilainya kosong atau minus, bernilai kosong atau minus, jadi perulangan akan diulang kembali menggunakan continue di sini. Terus selanjutnya subtotal. Di sini subtotal daftar buku atau buku. Nah, sini jumlah terus panjang sini terus judul buku judul ini sini jumlah
Terus di sini langsung kita perintah print. Buku berhasil ditekan ke keranjang. Nah, terus di program ini program menghitung setotal harga buku dikali jumlah eksemplar sini. Terus setelah itu data berupa judul, jumlah, dan subtotal dibungkus ke dalam bentuk dictionary, lalu dimasukkan ke dalam list keranjang menggunakan fungsi atau append di sini. Menggunakan fungsi atau append. Terus selanjutnya langkah selanjutnya di sini tak kasih ini menghitung total belanja. Menghitung total belanja, total belanja, hitung total keranjang. Di sini setelah perulangan input selesai, kasir mengetik bayar. Program memanggil fungsi hitung total keranjang sini untuk menjumlahkan semua subtotal belanjaan. Subtotal belanjaan di sini yang tersimpan di dalam list keranjang di sini. Nah, selanjutnya kita cek dulu ada yang terus selanjutnya sini kasih menghitung total jumlah item. Total jumlah item. Nah, tadi tak kasih. Nah, if and total item.
cek dulu ada apa salah di sini. Iya. Tak kasih ini dulu. Ada masalah di sini dulu biar diskon. Tak ada tem. Apakah ini benar kan? Cek di awal dulu. Kok ada yang salah kayaknya. Total jumlah item total kayak gini kayaknya. Total item, oh masalahnya itu di sini. Terus kita for item in keranjang. Keranjang ini terus kurang ini. Honda ini. Apakah di sini kurang? Dulu tak selesain dulu. Total total item di sini. Total item di sini di program ini menggunakan perulangan for, perulangan for untuk menghitung total kuantitas, jumlah fisik atau jumlah fisik katanya. Seluruh buku yang dibeli pembeli. Variabel total ini digunakan sebagai salah satu penentu kelayakan diskon. Yaitu subtotal total ini digunakan sebagai salah satu syarat penentu kelayakan diskon. Terus selanjutnya percabangan apa? Selanjutnya ini kita langsung ke percabangan diskon. Percabangan diskon. Sini pakai if total. Nah, di sini yang benar tadi. Salah di atas tuh. Makanya error.
sini 15. Nah sini ke N total item 2. Nah ini tadi kita lihat dulu sana. Terus diskon di sini diskon total belanja. Sini total belanja. Nah 0.15 kalau benar. Terus ini else diskon dengan kosong. Baik, di program ini menggunakan struktur logika kondisional atau if else. Di sini if else, pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Pembeli akan mendapatkan diskon 11% dari total belanja hanya jika total belanjanya di atas 150.000. Nah, pembeli itu akan mendapatkan diskon apabila belanjanya itu melebihi dari 150.000 dan total fisik item buku yang dibeli 2 eksemplar gitu. Jika syarat tidak terpenuhi, diskon diset ke angka kosong nih. Jadi kalau pembeli gak mencapai 150, maka diskon akan di angka kosong nih. Nah, selanjutnya kita ke harga setelah diskon. Kita kasih ini agar dulu harga setelah diskon. Kita sini pakai if bentar ini ya, kalau percabangan diskon ntar dulu. Kalau percabangan diskon pakai if, tapi kalau enggak salah diskon coba dulu harga, coba dulu apakah bisa harga total belanja. Misal total belanja diskon. Nah sini bisa. Terus di sini PPN. Di sini PPN hitung PPN, lalu kita ke net harga. Di sini. Terus kita ke sini total akhir. Terus total bayar. Dengan net harga
sama dengan ppn. Jadi di program ini melakukan kalkulasi matematika akhir keuangan, mencari net harga setelah dikurangi nominal diskon, memanggil fungsi lambda yang di atas hitung PPN untuk mencari nilai PPN 11% dari net harga, dan menghitung total bayar. Nah, menghitung total bayar yang wajib dibayarkan pelanggan, harga net yang ditetapkan PPN. Terus selanjutnya kita tab dulu tak biar rapi. Nah, selanjutnya kita ke sini cetak struk di sini, cetak struk. Terus info toko, keranjang dengan keranjang dengan keranjang, tar dulu. Tagihan total belanja sini. Diskon dengan diskon. Sebentar. PPN dengan PPN. Terus total bayar. Sini total bayar. Terus kita struk di sini. Kita cek dulu sini. Cetak struk. Ini problem nanti. Sini. Function cetak. Kita lihat dulu di atas. Struk sini. Terus ya kan sini langkah terakhir, program memanggil fungsi cetak struk karakter astensik pada info toko digunakan memecah elemen tapel unpacking sini untuk memecahkan tapel dan unpacking itu agar mengisi parameter posisi RGS, dan sedangkan argumen sisanya dikirim sebagai
sebagai pasangan keyword. Oke, dan value. Untuk mengisi parameter QRGS ini, struk belanja pun tercetak di layar terminal. Coba di sini kita jalankan, apakah bisa? Sini save di sini, coba